السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وبعد. Kita sampai hal-hal yang bisa membantu para tulab dalam meraih ilmu. Yang pertama, takwa. Beliau mengatakan bahwa takwa ini menjadi wasiat para salaf. Beliau mencontohkan di antaranya Umar. Sepertinya saat Umar ususnya keluar karena ditusuk dari belakang saat mengimami sholat subuh. 3 hari setelah itu beliau wafat. Dalam kesempatan itu beliau memberikan wasiat kepada putranya Abdullah. Anak-anak sahabat yang bernama Abdullah ini 100 lebih. Dan para sahabat tidak peduli masalah teknis, karena para sahabat mencari keutamaan. Karena Nabi bersabda, khairul asma Abdullah Abdurrahman. Sebaik-baik nama adalah Abdullah Abdurrahman. Maka para sahabat tidak peduli. Mau tetangganya sudah Abdullah, mau saudaranya sudah Abdullah, tidak peduli. Nggak kayak kita ya. Kita terlalu peduli dengan urusan teknis. Para sahabat tidak. Bahkan bapaknya sudah Abdullah, anaknya dikasih nama Abdullah juga. Abdullah bin Abdullah kan ada. Abdullah bin Amr bin As. Apa kata Umar kepada Abdullah? Fa inni usika bitaqwallah. Aku wasiatkan kepada engkau untuk bertakwa. Fa innahu manittaqahu waqah. Karena barang siapa yang bertakwa kepada Allah, Allah akan menjaganya. Kan banyak dari kita ada ya, kita sering dengar. Kalau perhitungan akal dia udah mati. Tapi selamat. Kalau perhitungan akal dia udah ikut ketangkep, tapi enggak. Kalau menurut perhitungan akal dia udah kena COVID itu, tapi alhamdulillah selamat. Akan banyak seperti itu. Nah, orang yang bertakwa akan dijaga. Waman aqradahu jazahu. Dan barang siapa yang meminjami Allah, jadi sedekah itu sering disebut dalam Al-Quran, dalam Sunnah, meminjami. Kenapa? Pasti balik kan? Karena pasti meminjami kan balik, namanya meminjami, menghutangi, kan pasti dibayar.
maka disebut meminjami. Aqradallaha biqardin hasanin, meminjamkan kepada Allah dengan pinjaman yang baik, pasti akan dibalas. Wa man syakarahu zadahu, barang siapa yang bersyukur pasti akan bertambah, akan diberi tambah. Punya perusahaan satu, alhamdulillah bersyukur, Allah akan tambah 2, bersyukur lagi akan Allah tambah 3, dan seterusnya. Salah satu bentuk syukur adalah memperbanyak sedekah. Kemudian Ali bin Abi Thalib juga berwasiat takwa, dan seterusnya beliau memberikan contoh-contoh wasiat para salaf untuk bertakwa. Nah, sekarang makna takwa itu apa? Kita sering mendengar takwa, takwa, bertakwa. Makna takwa, ayyaj'al al-'abdu bainahu wa baina ma yakhafuhu wiqayatan. Seorang hamba menjadikan, membikin wiqayah, penghalang antara dia dengan apa yang dia takuti. Itu namanya bertakwa. Ketika kita khawatir dengan penyakit stroke misalnya, kita bikin penghalang antara kita dengan stroke. Apa? Olahraga mungkin, jangan makan yang mengandung kolesterol mungkin, dan seterusnya dan seterusnya. Itu namanya bertakwa. Ya. Maka tidak bertakwa ketika seseorang menyatakan, saya nggak mau stroke, saya nggak mau kena penyakit gula, saya nggak mau penyakit ini, tapi dia tidak menjaga, berarti dia tidak bertakwa. Ini dari segi bahasanya. Ya. Begitu juga ketika ada orang mengatakan, saya takut kepada Allah, saya bertakwa kepada Allah, saya beriman kepada Allah, saya tidak mau kena azab Allah, tapi dia tidak membuat wiqayah, dia tidak membuat penjagaan. Homer diminum, zina dilakukan, sholat jarang, begitu kira-kira. Wa taqwal 'abdi rabbahu, oleh karena itu seorang hamba dikatakan bertakwa kepada Rabbnya, kepada Allah, kalau ayyaj'ala bainahu wa baina ma yakhshahu min ghadabihi wa sukhtihi wiqayatan. Dia menjadikan antara dia dengan apa yang dia takuti. Apa sih yang kita takuti dari Allah? Neraka, siksa kubur, ya kan, jahannam, jatuh di sirat, ringan di timbangannya nanti. Kita bikin penjagaan. Caranya bi fi'li ta'atihi wa ijtinabi ma'asihi, dengan melaksanakan perintah dan menjauhi larangan. Sering kita bahas dua hal ini, mana yang lebih besar? Melaksanakan perintah apa menjauhi larangan? Lebih besar mana? Melaksanakan perintah. Melaksanakan perintah lebih besar dosanya, lebih besar pahalanya, lebih besar keutamaannya daripada menjauhi larangan. Dengan kata lain,
tidak melaksanakan perintah jauh lebih besar dosanya daripada melanggar larangan. Ya. Maka kalau ada orang bertanya, berzina, memperkosa, berjudi, korupsi, membunuh dengan tidak sholat, besar mana dosanya? Besar apa? Tidak sholat. Karena berzina, memperkosa, korupsi, membunuh, ini larangan. Sholat perintah. Ya. Tidak melaksanakan perintah, tidak sholat, jauh lebih besar dosanya daripada berzina, minum khamar, berjudi, membunuh, korupsi, membantai. Ya. Masih ingat dalil? Contoh dalilnya, contoh besarnya, Iblis dan Adam. Adam dan Iblis. Insyaallah kita tahu, kita faham, kita semua sepakat, dua-duanya berdosa besar. Dua-duanya membuat Allah murka. Maka dua-duanya diusir dari surga. Tapi dosa Adam lebih ringan, makanya diampuni. Insyaallah kembali lagi ke surga. Iblis tidak, kekal di neraka selama-lamanya. Kenapa? Dosa Adam adalah ada larangan dilanggar, sedangkan dosa Iblis adalah ada perintah tidak ditaati. Dosa Iblis jauh lebih besar dari dosa Adam. Dan takwa ini sering dihubungkan dengan albir. Maka sering kita mendengar albir wa taqwa. Ya. Ayatnya wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa. Apakah dua-duanya sama? Sama. Sama-sama kebaikan. Sama-sama kebaikan. Yang satu lebih besar dari yang lain. Seperti yang kita bahas ini. Kalau albir itu melaksanakan perintah. Kalau at-taqwa menjauhi larangan. Oleh karena itu kalau ada orang berzina, minum khamr, berjudi, kita nasihati, kita bilang ittaqillah. Ittaqillah. Bertakwalah engkau kepada Allah. Gitu. Kenapa? Karena dia sedang melanggar larangan. Gitu. Melanggar larangan berarti tidak bertakwa. Beda dengan sholat, saum, zakat, haji, itu albir. Gitu. Ini mirip-mirip fakir miskin, Al-Quran dan Sunnah, ya. Albir wa taqwa apa? Idza ijtama'a iftaraqa wa idza iftaraqa ijtama'a. Kalau bertemu maka berpisah, kalau berpisah maka bertemu. Artinya kalau bertemu berarti dua-duanya disebut, maka berpisah beda. Albir beda, at-taqwa beda. Fakir beda, miskin beda. Al-Quran beda, sunnah beda. Itu kalau bertemu, maka berpisah. Tapi kalau berpisah, jadi bertemu. Misalnya disebut Al-Quran saja, pisah. Sunnah nggak disebut. Ya. Maka apakah sunnah masuk? Masuk. Maka ketika seseorang mengatakan, mari kita kembali kepada Al-Quran. Mari kita berpegang teguh kepada Al-Quran. Sunnah, hadis masuk apa tidak? Ya pasti masuk. Gak mungkin dengan Al-Quran saja tanpa hadis. Gak bisa sholat gitu.
Orang yang pakai Al-Quran saja tanpa hadis nggak bisa sholat. Ya. Nggak tahu apa itu riba. Sujud itu seperti apa, ruku itu seperti apa, maghrib berapa rakaat, subuh berapa rakaat, tidak tahu. Kalau hanya pakai Al-Quran. Begitu pula fakir miskin. Kalau disebut fulan ini fakir, apakah miskin juga? Ya. Fulan ini miskin, apakah fakir juga? Iya. Tapi kalau disebut dua-duanya, sepertinya fulan ini fakir apa miskin? Maka fakir lain, miskin lain. Fakir lebih dahsyat dari miskin. Gitu. Seperti Al-Quran dan Sunnah tadi. Ya. Kalau menyebut kita kembali kepada Sunnah, kita kembali kepada Sunnah Nabi, Sunnah. Apakah Al-Quran masuk? Ya pasti masuk. Ya. Tapi kalau disebut dua-duanya, aku tinggalkan kepada kalian dua perkara, Al-Quran dan Sunnah. Al-Quran beda, Sunnah beda. Al-Quran yang 30 juz itu, Sunnah yang ada di Bukhari, Muslim, Abu Daud, Nasai, Tirmidzi dan seterusnya. Ya. Begitu pula al-bir wa taqwa. Wa taratan tudhkaru wahduha fa in kurinat bil birri saral birru fi'lal awamir wa taqwa tarkun nawahi. Kalau disebut dua-duanya, maka albir adalah melaksanakan perintah-perintah Allah. Kalau takwa, menjauhi larangan, menjauhi zina, khamar, judi dan seterusnya. Wa idza afradat, kalau sendirian, takwa sendirian, ya. Sarat syamilatan ta'ummu fi'lal awamir wajtinaban nawahi. Maka yang mencakup dua-duanya. Ya. Di luar biasa, Islam penuh dengan kaidah. Ya. Maka kalau Islam diajarkan sesuai dengan apa yang diajarkan oleh Rasul dan para sahabat, insya Allah orang-orang kafir itu akan tertarik. Insya Allah. Karena luar biasa, sangat luar biasa. Penuh dengan kaidah, penuh dengan ilmu. Dan hidup di atas kaidah itu nikmat sekali. Sangat nikmat sekali. Ya. Lihat saudara-saudara kita yang hidup jauh dari kaidah. Hidupnya sulit. Jauh dari kaidah, jauh dari sunnah, jauh dari kebenaran. Hidupnya menjadi sulit. Ayahnya meninggal, tidak ada yang cari nafkah lagi, dipersulit lagi. Harus dengan tahlilan 3 hari, 7 hari, 40 hari, 100 hari dan seterusnya. Ngutang sana, ngutang sini. Ini karena jauh dari sunnah, jauh dari kebenaran. وَقَدْ ذَكَرَ اللَّهُ فِي كِتَابِهِ أَنَّ الْجَنَّةَ أُعِدَّتْ لِلْمُتَّقِينَ. Allah sebut di dalam Al-Quran bahwa surga itu disediakan, telah disediakan, ini kan fi'il madhiyan. Berarti surga itu sudah ada apa belum? Sudah ada apa belum? Sudah. Sudah disiapkan, u'iddat. Itu. Begitu pula neraka. U'iddat, sama-sama u'iddat, sama-sama sudah dipersiapkan. Yang satu lil muttaqin, yang satu lil kafirin. Fa ahlut taqwa hum ahlul jannah, maka ahlut taqwa otomatis ahlu surga. Otomatis. Gitu ya.
Beliau berdoa, ja'alanallahu wa iyyakum minhu. Semoga Allah menjadikan kita semua termasuk ahlul jannah. Walidzalika yajibu 'alal insani an yattaqiyallah. Maka wajib bagi seorang manusia untuk bertakwa kepada Allah. Dengan cara apa? Imtithalan li amrihi wa talaban li thawabihi. Dengan melaksanakan perintah. Yang apa? Yang apa? Yang wajib. Ya. Maka tidak pernah puasa Senin Kamis, tidak pernah sholat tahajud, tidak pernah sholat duha. Mungkinkah bisa bertakwa? Bisa. Bisa. Karena cukup dengan yang wajib. Maka betapa pentingnya mengetahui mana yang wajib, mana yang tidak wajib. Sebuah ilmu yang direndahkan oleh torekot sufi ya. Gitu. Ada sebagian mereka mengatakan udah sholat aja, puasa aja, nggak usah bahas ini wajib, ini sunat, ini nggak wajib, ini mustahab. Bahaya ini, sangat berbahaya. Karena untuk yang wajib kita taati, walaupun dicaci, dimaki, dihujat. Untuk yang haram kita jauhi, walaupun itu sangat bermanfaat bagi diri kita ya. Beda kalau yang tidak wajib. Jangankan kita, Rasul saja pakai pertimbangan. Rasul saja pakai pertimbangan, apalagi kita ya. Jangan dirubah nih. Udah biarin Ka'bah seperti ini. Padahal salah itu Ka'bah. Nabi tahu. Ka'bah di zaman beliau itu beda dengan bangunan Ka'bah di zaman Nabi Ibrahim. Beliau tahu, tentu dikasih tahu Allah. Tapi karena tidak wajib, beliau tahan. Dengan mengatakan kita baru saja keluar dari jahiliyah. Kan Ka'bah ini sudah ribuan tahun. Dikenal oleh manusia sedunia, dikunjungi ya. Kan syariat haji itu dimulai dari Nabi Ibrahim, bukan dimulai dari Nabi Muhammad SAW. Tawaf, sa'i itu biasa dilakukan oleh Abu Jahal, Abu Lahab sebelum Rasulullah lahir dan terkenal. Maka ada peristiwa Abrahah itu kan dia ngiri gitu. Kenapa ini dikunjungi? Jadi jangan mengira bahwa syariat tawaf sa'i itu baru ada setelah Rasulullah jadi nabi, jadi rasul. Tidak ya. Sebelum itu sudah ada dengan cara yang penuh kesalahan. Nah, beliau tahu Ka'bah ini salah, tidak sesuai dengan bangunan yang ada di zaman Nabi Ibrahim. Tapi beliau tidak rubah. Beliau biarkan. Beliau mempertimbangkan. Kenapa? Karena tidak wajib. Gitu ya. Kalau wajib ya tentu tidak pakai pertimbangan. Mau dicaci, mau dimaki, mau dihujat. Ini wajib. Oleh karena itu kita boleh mikir-mikir pakai pertimbangan. Bagus nggak nih kira-kira kita, kalau bahaya nggak? Kalau itu tidak wajib, kalau itu tidak haram. Kalau haram ya wajib ditinggalkan. Ya. Imtithalul awamir wastinabun nawahi. Yang kedua, menjauhi larangan. Larangan yang apa?
sama larangan yang haram. Maka melakukan hal-hal yang makruh belum sampai haram masih bertakwa. Kemudian beliau membawakan ayat ke-29 dari suratul Anfal, ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman. Ingat ucapan Ibnu Mas'ud ya, tentang ya ayyuhalladzina amanu. In tattaqullaha, jika kalian bertakwa kepada Allah, yaj'al. Ini bukan yaj'alu ya, yaj'al. Mestinya kan yaj'alu. Artinya apa? Pasti. Pasti, nggak mungkin nggak. Majzum. Ya. Karena jawab dari syarat in tattaqullah, harfu syaratnya in. Yaj'al lakum furqanan. Nah, pasti Allah akan jadikan untuk kalian furqan. Apa furqan? Furqan itu pembeda. Jadi kita punya pembeda. Oh, salah nih. Oh, benar nih. Gitu. Itu yang menjadikan seperti itu siapa? Allah. Bukan karena kecerdasan kita, bukan karena IQ kita, bukan. Berapa banyak profesor, doktor, cerdas, cum laude, dia nggak bisa membedakan mana yang sunnah, mana yang bid'ah, nggak bisa bedain. Emang apa salahnya sih? Kan isinya benar semua, tahlil, tahmid, tasbih. Isinya bukan main kartu, isinya bukan ghibah. Apa bedanya? Dia nggak bisa bedain. Dia tidak punya furqan. Gitu. Biasanya seperti itu, cerdas, hebat, pinter, tapi jarang sholat, subuh sering kesiangan, jarang ke masjid, yang riba-riba dimakan, dia merasa nggak berdosa, maka Allah nggak kasih hidayah. Dia tidak bisa membedakan mana yang sunnah, mana bid'ah. Gitu. Sementara cuman lulusan SMP, itu pun di SMP-nya 5 tahun, ya, karena sering nggak naik kelas. Ya. Zaman dulu kan ada yang nggak naik kelas, artinya dia bukan anak pintar. Tapi dia bertakwa. Dia sholat selalu di masjid, yang dia tahu ini haram dia jauhi. Akhirnya Allah tuntun dia. Dia bisa bedain antara sholat duha dengan sholat nisfu Sa'ban. Beda, dia bisa bedain. Gitu. Dia bisa bedain. Nah, ini travel ini nggak sunnah nih. Ya. Karena dia menawarkan umroh berkali-kali dalam satu perjalanan. Padahal Rasul dan para sahabat sekali perjalanan ke Mekah, umroh cukup sekali. Kan tidak mungkin kita melebihi Rasul dan para sahabat. Padahal dia bukan anak pintar, tapi bisa berpikir seperti itu. Siapa yang menjadikan dia bisa berpikir seperti itu? Siapa lagi kalau bukan Allah Rabbul Alamin. Ini furqan. Ya. Ini sudah sampai Jeddah, kan sudah melewati Miqat, ya. Kenapa belum pada pakai pakaian ihram? Padahal Rasul dan para sahabat setiap kali mau umroh, mau haji, melewati Miqat, itu sudah harus pakai pakaian ihram. Ya. Ini pakai ihram gimana orang dari Jeddah ke Madinah? Ya. Ya di Madinah kan 4 hari, 5 hari masuk pakai pakaian ihram terus, berat. Nah. Lalu dia berhilah. Ya. Hilah Yahudi ini. Ya. Udah kita niat ihramnya nanti saja kalau sudah sampai Madinah. Kita niat umrohnya nanti saja kalau sudah sampai Madinah. Nah, ini hilah Yahudi. Ya kan udah dari kemarin-kemarin naik pesawat mau kemana kan pasti mau umroh, niatnya umroh.
Kecuali memang ada urusan di Madinah, ketemu anak misalnya, atau memang ada kerjaan di Madinah. Ya iya, udah sampai Madinah 5 hari, seminggu, ya. Sekalian udah sampai sini, umroh yuk. Nah, boleh memang seperti itu. Atau memang dari Jakarta, Indonesia langsung mendarat di Madinah. Nah, itu belum melewati miqat. Kalau belum melewati miqat, ya tentu belum memakai pakaian ihram. Wa yukaffir ankum sayyi'atikum, dan Allah akan menghapus kesalahan-kesalahan kalian. Ya. Siapa sih dari kita yang belum pernah salah? Pastilah. Ya. Itu akan dihapus dengan ketakwaan kita. Sholat selalu di masjid berjamaah, menjauhkan diri dari riba, dari khamr, dari tipu-tipu, suap, gitu. Akan menghapus dosa-dosa kita. Wa yaghfir lakum, dan Allah akan ampuni kalian. Wallahu dzul fadlil adzim, dan Allah memiliki karunia yang besar. Wa hadhil ayatu fiha thalathu fawaid muhimmah. Ayat tadi mengandung 3 fawaid yang sangat penting. Yang pertama, yaj'alu lakum furqanan. Furqan tadi, Furqan nama lain dari Al-Quran. Al-Furqan, Al-Kitab, Al-Zikr, ya, nama-nama Al-Quran. Terus Al-Quran itu sendiri. Maka ada orang yang tegas sekali, keras sekali dalam memisahkan mana yang hak, mana yang batil. Ya. Dia dijuluki apa oleh Rasulullah? Apa? Umar. Umar dijuluki apa oleh Nabi? Al-Faruq. Ya. Dari fa, ra, qaf, sama. Faruq, Furqan. Satu kata, ya. Asal kata yang sama. Umar luar biasa di dalam memisahkan mana yang hak, mana yang batil. Ada terlihat kebatilan dikit, Umar nggak bisa diam. Sobik, salah satunya itu sobik. Sobik ini memancing-mancing, membahas tentang Al-Quran apa yang tidak perlu dibahas. Kan banyak di dalam Al-Quran ini yang kita disuruh mengucapkan wallahu a'lam. Banyak sekali. Seperti alif lam mim maksudnya apa, alif lam ra maksudnya apa, yasin maksudnya apa. Kita disuruh mengucapkan wallahu a'lam. Ya. Sobek ini enggak. Dia otak-atik, dia tanya ke sana kemari, dia otak-atik. Umar nggak bisa diam. Langsung ditangkap, diikat, dan dipukuli oleh Umar. Agar kapok ini berbahaya. Pernah satu ketika Umar, ini ada satu riwayat ya yang diperselisihkan, melihat seorang pemuda yang tampan sekali, dan Umar mengkhawatirkan ini jadi fitnah para wanita. Ya. Maka Umar memperhatikan pemuda ini, mengawasi, menyuruh seseorang untuk mengawasi, jangan sampai nanti menjadi fitnah para wanita. Ya, segitunya.
memisahkan mana yang hak, mana yang batil. Bahkan Umar sampai bertanya kepada putrinya, berapa lama sanggup jauh dari suami? Ya, setelah dijawab sekian hari, langsung beliau Umar memerintahkan para pasukan itu untuk pulang ke istrinya setelah sekian hari. Ya, sampai segitunya Umar. Supaya apa? Supaya rakyatnya itu jauh dari dosa. Gitu ya. Ayyaj'ala lakum ma tufarriquna bihi bainal haqqi wal batil, yaitu Allah menjadikan untuk kalian apa yang bisa membedakan antara yang hak dengan yang batil. Ya. Dan sekali lagi, kita tidak boleh menyombongkan dengan kecerdasan kita. Ya. Karena banyak sekali yang cerdas tapi tidak bisa membedakan mana yang hak, mana yang batil. Padahal cerdas. Kalau dia berbicara tentang kedokteran misalnya, luar biasa. Kalau dia berbicara tentang bangunan misalnya, luar biasa. Dia berbicara tentang ekonomi misalnya, luar biasa. Tapi membedakan antara sunnah dengan bid'ah, muslim dia nih ya. Dia nggak paham, dia nggak tahu. Inilah salah satu doa Nabi, ya Allah, jangan jadikan ilmu terbesarku ilmu tentang dunia. Nabi nggak mau. Ya. Jadi Nabi itu nggak mau menjadi ahli apa gitu urusan dunia, ya. Ahli kedokteran misalnya, ahli ekonomi misalnya, dia nggak mau. Ya sekedar tahu aja. Selewat saja. Al-Quran dan Sunnah ada berbicara tentang lala, berbicara tentang bagaimana kalau sudah ada presiden yang sah, tiba-tiba ada di satu provinsi menyatakan dirinya sebagai presiden. Gitu. Islam membahas ini, apa yang harus dilakukan. Bagaimana keadaan perut yang terbaik itu, ya, dibagi dua, apa dibagi tiga, apa dibagi empat, apa dibagi lima, ya. Nabi berbicara keadaan isi perut yang terbaik itu dibagi tiga, sepertiga makanan padat ya. Kalau di kita kan nasi, tidak harus nasi ya, makanan padat. Sepertiga lagi air, sepertiga lagi udara. Ini keadaan terbaik, ya. Nggak kayak kita, ya. Kita 90% perut kita makanan padat, ya. Sisanya ya air 5%. Ya 5% udara, hampir malah nggak ada udaranya. Ya. Kalau makan luar biasa, itulah kita. Nabi mengatakan suruh bagi tiga, sepertiga. Wa bainad dar wan nafi', mana yang mudarat, mana yang manfaat. Jadi kadang-kadang tanpa hidayah Allah, mudarat aja dia nggak paham. Ini padahal bahaya ini, gitu. Dia nggak paham, nggak dikasih paham gitu. Ini kan kali, ini cuman 5 meter dari kali. Kenapa dibikin rumah gitu? Ini kan mudah sekali, tapi nggak paham. Ya kalau mereka mungkin karena kepepet ya, nggak ada rumah ya. Tapi kan ada aparat, ada petugas, kok didiamkan?
Ini berbahaya. Gitu. Akhirnya apa? Terjadilah apa yang terjadi. Jadi lebih mahal lagi, lebih buruk lagi. Ini hal-hal seperti ini. Orang yang bertakwa insya Allah akan dikasih faham. Ya. Itu sebetulnya kalau truk-truk itu disuruh paling kiri, jangan sampai tengah, suruh truk, insya Allah bisa lancar. Sampai situ enggak dikasih paham. Padahal itu kan mudah. Antum lihat di jalanan di Saudi itu, bukan hampir, semua truk itu paling, kalau sono paling kanan ya, pokoknya paling lambat lah ya. Kalau di kita kan paling kiri. Itu insya Allah. Yang tengah dan yang paling kanan jalur cepat ya lancar. Mobil-mobil kecil larinya cepat. Ini tidak. Ya, dan didiamkan. Ya. Padahal kalau mau petugas itu mudah sekali. Menyuruh pasti taat lah. Ya, sekedar hal-hal sepele. Allah nggak tuntun karena jauh dari ketakwaan. Maka orang-orang yang bertakwa Allah kasih kefahaman, bisa paham. Rasul dan para sahabat itu luar biasa. Antum jangan mengira Rasul dan para sahabat itu hebat sholatnya doang, urusan akhirat doang, urusan dunia luar biasa. Ya, sangat luar biasa. Khalid bin Walid itu sekolah di mana sih? Amr bin As itu sekolah militer di mana sih? Tapi strategi perangnya itu mencengangkan pasukan Romawi dalam perang Mu'tah itu. Mereka tercengang dengan strategi perang Khalid bin Walid. Sekolah di mana? Jenderal enggak, ini enggak. Ini dituntun oleh Allah karena bertakwa itu dituntun. Maka kemarin kita bahas, Umar teriak di hadapan pasukan, demi Allah, kemaksiatan kalian aku takuti dari 1000 pasukan musuh yang berkuda. Aku nggak takut. Justru yang aku takuti itu kemaksiatan kalian. Selama ini kita dimenangkan oleh Allah karena apa? Karena musuh kita bermaksiat. Orang kafir nggak ada yang nggak bermaksiat. Walaupun dia jujur, amanah, jauh dari zina, khamr, ya pasti maksiat. Apa kemaksiatan besar orang-orang kafir setiap hari? Ya tidak sholat. Tidak sholat itu kemaksiat yang luar biasa. Tidak tertandingi tadi kan. Ya, orang kafir nggak ada yang sholat. Ya. Mereka bermaksiat. Nah kalau kita maksiat juga sama. Maka yang menjadikan kita ditolong oleh Allah, kita jauh dari maksiat. Nah sekarang lihat. Allah biarkan kaum muslimin terpuruk, dijajah, dibantai. 60.000 lebih itu kaum muslimin di Gaza, mayoritas wanita dan anak-anak, dibantai oleh bangsa kera, bangsa babi. Ya, Allah biarkan, Allah nggak tolong. Ya kita harus akui, karena kita jauh dari ketakwaan. Ya. Kalau kita bertakwa, insya Allah akan ditolong. Ya. Jadi yang bikin kita semakin terpuruk, semakin buruk, semakin jelek, semakin miskin, itu karena kita tidak bertakwa sebetulnya. Ayatnya jelas. Walau anna ahlal qura amanu wattaqau la fatahna alaihim barakatim minas sama'i. Kalau penduduk satu negeri itu beriman dan bertakwa, pasti akan kami turunkan keberkahan dari langit dan dari bumi. Sekarang boro-boro keberkahan, banjir di mana-mana, tanah longsor di mana-mana. Kenapa? Karena kita tidak bertakwa. Kita harus mengaku. Yaftahullahu 'alal insani minal 'ulum ma la yaftahu li ghairihi. Ini salah satu janji Allah.
Allah akan berikan ilmu kepada dia apa yang Allah tidak berikan kepada yang lain. Gitu. Karena yang lain tidak bertakwa, dia bertakwa, maka Allah berikan ilmu itu. Padahal yang lain cerdas luar biasa. Lihat misalnya Imam Bukhari, beliau mengatakan, setiap kali aku mau memasukkan sebuah hadis sahih, sahih nih, udah jelas sahihnya berdasarkan ilmu yang beliau miliki, beliau tetap sholat istikharah. Sholat istikharah udah yakin betul, tetap sholat istikharah, artinya mengaku bahwa yang maha tahu adalah Allah. Berarti beliau faham sebagaimana banyak dari kita tidak faham. Jadi sholat istikharah kalau ragu doang, ya. Ini sahih apa tidak ya, ini sahih apa tidak, aku masukkan apa enggak ya, baru istikharah. Enggak, Imam Bukhari yakin betul ini sahih dan mau dimasukkan ke dalam kitab sahih beliau, tetap beliau sholat 2 rakaat. Gitu. Maka begitulah mestinya kita satu pilihan nih, anak kita mau masukkan ke Libya misalnya, ya. Nggak ada pilihan lain. Apakah tetap istikharah? Tetap. Ya. Kita mau kerja di mana nih? Mau ngelamar di perusahaan mana? Cuman satu pilihan. Ya. Tetap istikharah. Sebagai pengakuan bahwa yang tahu segalanya hanya Allah. Kita nggak tahu. Memang dengan masuk Libya pasti berakibat baik, belum tentu. Dengan masuk pesantren pasti berakibat baik, belum tentu. Ada kan? Masuk pesantren nggak ngerokok, keluar pesantren malah ngerokok. Ketemu sama teman-teman yang nakal ngerokok. Ini bukan 1-2. Gitu. Nggak ke masjid berjamaah. Ya, karena dia terpaksa saja di pesantren itu. Maka kita istikharah, walaupun yakin betul. Fa inna taqwa yahsulu biha ziyadatul huda. Karena dengan takwa itu akan menghasilkan apa? Petunjuk lagi, tambahan petunjuk. Kita jangan terlalu pede ya, bahwa yang selama ini aku yakini pasti benar, sampai hari ini ibadahku semua pasti benar. Dari mana? Ya, kita mohon hidayah kepada Allah, jangan merasa benar. Akhirnya kita ketemu dengan seseorang, kita diajak ngaji, diterangkan di situ, ternyata yang selama ini aku lakukan, baca usolli sebelum sholat, baca nawaitu sebelum wudu, ternyata salah. Nggak ada contoh dari Rasul dan para sahabat. Begitu. Cuman gara-gara ketemu teman, dituntun oleh Allah. Gitu. Bukan atas kecerdasan kita kan? Wa ziyadatul ilm, tambah petunjuk, tambah ilmu. Ziyadatul hifz, tambah hafalannya. Terus ya, insyaallah jangan bilang gak punya waktu ya. Jangan bilang gak ada waktu. Ada insyaallah ya. Lalu beliau membawakan ucapan Imam Syafi'i mengadu ke gurunya, salah satu gurunya, Waqi' bin Jarrah.
syakautu ila waki su'a hifdi. Aku pernah mengadu kepada guruku Waki', salah satu guru beliau, tentang hafalanku yang lemah, buruk hafalanku. Ya, padahal Imam Syafi'i berapa 9 tahun ya hafal Al-Quran, tapi merasa hafalannya tidak kuat. Gitu. Hafalannya lemah. Padahal 9 tahun sudah hafal Al-Quran. Mungkin ketika mengadu ini belasan tahun. Ya Al-Quran sudah hafal. Ya hari itu hafal Al-Quran kan bukan sesuatu yang hebat dahsyat. Ya. Dan hafalan Al-Quran hari itu ya betul-betul hafal, mutkin. Nggak kayak santri-santri sekarang. Santri-santri sekarang betul hafal 30 juz, dapat sertifikat. Ya. Tapi iya, pernah hafal, pernah setor 30 juz, ya. Waktu itu setor surat Al-Baqarah misalnya. Ya, juz pertama, ya betul setor, hafal betul. Lanjutkan lagi juz kedua. Lanjutkan lagi sampai juz 30, bener. Bener, suruh ngulang lagi, lupa lagi. Nggak mungkin. Memang kalau hafal terus minggu depan, depannya lagi pasti hafal, ya enggak lah. Apalagi ditambah hafalan lagi, ya, maka nggak usah lah target-target atau apa itu sertifikat 30 juz, 20 juz. Yang penting mungkin, ya kan? Disuruh nerusin ini bisa, gitu. Walaupun cuma 3 juz, walaupun cuma 2 juz, yang penting itu. Nggak usah judulnya. Pernah hafal, pernah setor. Dulu tentu tidak, ya. Dan Imam Syafi'i itu diriwayatkan ya, ketika menjadi imam, luar biasa, ya. Karena Nabi mengatakan ciri-ciri bacaan Al-Quran yang baik adalah ketika dia membaca Al-Quran, orang-orang mengira, menyangka, memastikan ya, dia takut kepada Allah. Gitu. Nabi tidak mencontohkan nadanya, Nabi tidak, contohnya begini, enggak. Pokoknya begitu. Maka tidak ada melengking, dengan suara terlalu keras dan seterusnya seperti nyanyi itu, ya jelas tidak. Artinya sederhana. Dan tidak ada panduan ya bacaan Al-Quran. Nah, diriwayatkan Imam Syafi'i ketika jadi imam, lalu beliau mendengar suara isak tangis dari makmum, maka beliau langsung ruku, langsung menyudahi. Gitu. Ini hebatnya Imam Syafi'i. Tidak riak, tidak sum'ah, tidak pamer, tidak sok-sokan. Gitu. Coba kita jadi imam, mendengar makmumnya pada nangis, ya. Terus saja, ya. Genjot terus, gitu ya. Makin banyak yang nangis, makin semangat. Imam Syafi'i menjaga keikhlasan, ya, langsung ruku, langsung dihentikan. Aku pernah mengadu kepada guruku Waki' bin Jarrah tentang buruknya hafalanku, fa arsyadani ila tarkil ma'asi. Beliau menasihati, jauhi maksiat. Jauhi maksiat. Ya. Karena dengan maksiat ya sulit menghafal. Ya. Maksiat terutama pandangan mata. I'lam bi annal ilma nurun. Ketahuilah bahwa ilmu itu nur. Apa nur? Cahaya. Ilmu itu cahaya. Wa nurullahi la yu'tahu 'asi. Cahaya Allah tidak akan diberikan kepada ahli maksiat, orang yang bermaksiat.
Ya. Cahaya Allah akan Allah berikan kepada orang yang bertakwa. Wallahu a'lam. Ya, itu saja. Ada pertanyaan, silakan.